Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fira Nurisma dengan NPM 12120220004. Kali ini saya akan membahas mengenai PSAK 50 tentang instrumen keuangan penyajian. Jadi tujuan PSAK 50 yaitu adalah untuk menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Prinsip dalam pernyataan ini melengkapi yaitu prinsip pengakuan dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam PSAK 55 mengenai instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran. Dan pengungkapan informasi mengenai prinsip tersebut dalam PSAK 60 tentang instrumen keuangan, pengungkapan. Ruang lingkup. Jadi dalam ruang lingkup PSAK 50 ini diterapkan semua entitas untuk semua jenis instrumen keuangan kecuali kepentingan di entitas anak, entitas asosiasi atau ventura bersama. Lalu hak dan kewajiban pemberi kerja berdasarkan program imbalan kerja yang diatur dalam PSAK 24. Lalu ada kontrak asuransi, instrumen keuangan yang termasuk dalam ruang lingkup kontrak asuransi karena instrumen keuangan tersebut mengandung fitur partisipasi tidak mengikat. Lalu ada instrumen keuangan, kontrak, dan kewajiban dalam transaksi pembayaran berdasarkan PSAK nomor 53. Lalu ada masalah penyajian. Jadi instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. PSAK 50 ini mengatur 5 masalah penyajian, yaitu adalah tentang substansi mengungguli bentuk, split accounting untuk instrumen keuangan majemuk, saling hapus antar aset keuangan dan liabilitas keuangan, pembelian kembali saham atau share buyback, lalu ada biaya transaksi ekuitas. Jadi aset keuangan adalah aset tidak berwujud yang memiliki nilai dikarenakan klaim kontrak, misalnya piutang usaha, deposito bank, obligasi, dan saham. Aset keuangan biasanya lebih liquid dari aset berwujud, seperti tanah atau real estate. Aset keuangan aset keuangan diperdagangkan di pasar keuangan. Lalu liabilitas keuangan. Kewajiban kontraktual ini adalah untuk yang pertama untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain. Yang kedua untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas tersebut. Contohnya hutang dagang, hutang bank, hutang jangka panjang, dan lain-lain. Artinya, kemungkinan kita akan mengeluarkan uang untuk membayar hutang-hutang yang akan jatuh tempo. Munculnya kewajiban atas peristiwa di masa lalu. Lalu ada substansi mengungguli bentuk. PSAK nomor 50 ini mensyaratkan penerbit instrumen keuangan untuk mengklasifikasikan instrumen tersebut sebagai liabilitas, aset, atau ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan, aset keuangan, dan instrumen ekuitas. Kemudian ada split accounting. Jadi split accounting ini adalah untuk instrumen keuangan majemuk, misalkan obligasi tanpa agunan yang dapat dikonversi menjadi saham. PSAK nomor 50 ini mencaratkan pengakuan terpisah atas komponen ekuitas dan liabilitas. Untuk pemisahan tersebut, pihak penerbit menentukan nilai tercatat komponen liabilitas dengan mengukur nilai wajar liabilitas serupa yang tidak memiliki komponen ekuitas. Nilai tercatat komponen ekuitas kemudian ditentukan dengan cara mengurangkan nilai wajar liabilitas keuangan dari nilai wajar instrumen keuangan majemuk secara keseluruhan. Lalu ada saling hapus. Jadi aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus
dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika entitas saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Lalu dalam akuntansi untuk transfer atas aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan, entitas tidak boleh melakukan saling hapus aset keuangan yang ditransfer dan liabilitas terkait. Lihat di PSAK nomor 55 revisi tahun 2006 mengenai instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran, paragraf ke-36. Lalu untuk memenuhi kriteria saling hapus, entitas saat ini harus memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus. Ini berarti bahwa hak saling hapus ini harus tidak kontingent atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan secara hukum terhadap seluruh keadaan sebagai berikut. Misalnya situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan, dan yang ketiga, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan dari entitas dan seluruh pihak lawan. Pembelian kembali saham atau share buyback. Jika suatu entitas mengakuisisi kembali instrumen ekuitasnya, instrumen-instrumen tersebut harus dicatat sebagai saham yang diperoleh kembali atau saham treasury dan disajikan sebagai pengurang ekuitas pemegang saham dalam laporan posisi keuangan. Terdapat dua metode untuk menjelaskan pembelian saham treasury, yaitu ada metode biaya dan juga ada metode nominal atau pari. Metode biaya ini adalah saham treasury dicatat pada bagian perolehan dan disajikan sebagai pengurang dari ekuitas pemegang saham. Kemudian kalau metode nominal atau pari ini adalah saham treasury dicatat pada nilai nominal dan dikurangi langsung dari modal saham yang diterbitkan. Kemudian masalah penyajian yang terakhir ada biaya transaksi ekuitas. Biaya transaksi ekuitas ini adalah biaya transaksi dari suatu transaksi ekuitas harus dicatat sebagai pengurang ekuitas. Selanjutnya, biaya yang diatribusikan secara langsung dengan penerbitan saham, misalnya biaya profesional, tidak bisa diperlakukan sebagai beban. Sekian presentasi dari saya mengenai PSAK nomor 50. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.